Definisi persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan dan pertidaksamaan linear mengandung variabel berpangkat 1. Beberapa istilah yang harus dipahami dalam sistem persamaan dan pertidaksamaan linear yaitu contohnya adalah 2x ditambah 11 sama dengan 21, di mana x ini merupakan variabel, kemudian 2 merupakan koefisien, dan 11 merupakan konstanta. Pengertian persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear adalah pernyataan matematika yang dipisahkan oleh tanda hubung sama dengan dan mengandung variabel berpangkat 1. Contohnya adalah 2x ditambah 5 sama dengan 11 dan 2x tambah 4y sama dengan 28. Pertidaksamaan linear adalah pernyataan matematika yang menggunakan tanda ketidaksamaan seperti kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Suatu pertidaksamaan linear hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Contohnya adalah 2x ditambah 5 lebih dari 10 dan 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 10. Untuk dapat menyelesaikan suatu persamaan, diperlukan minimal persamaan sebanyak variabel dalam setiap persamaannya. Contohnya adalah untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, diperlukan minimal satu persamaan. Dan untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel, diperlukan minimal 2 persamaan dan seterusnya. Metode penyelesaian persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Oke, yang pertama adalah kita menambah atau mengurangi ruas kiri ke ruas kanan. Contohnya adalah x ditambah 11 sama dengan 21. Di sini x kita berikan. Jadi karena kita ingin menjaga ruas kiri ke kanan 21, x sama dengan 21 karena ruas kiri dan plus kita ubah ke kanan menjadi kurang, dikurang dengan 11. Jadi x sama dengan 10. Yang kedua, kita membagi ruas kiri ke ruas kanan. Contohnya adalah 2x dikurang 4 kurang dari 10. Di sini 2 itu berarti 2x kurang dari 10 karena kita ingin membagi dari ke ruas kanan, maka yang kurang menjadi tambah 4. Jadi 2x kurang dari 14, x kurang dari 14 dibagi 2, x kurang dari 7. Kemudian yang ketiga adalah metode substitusi. Metode substitusi adalah memasukkan salah satu variabel ke dalam persamaan variabel. Berikut adalah contoh metode substitusi. Contohnya adalah 2x ditambah y sama dengan 5. 3x kurang y kurang 2y sama dengan 4. 2x tambah y sama dengan 5 1. 3x kurang 2y sama dengan 4 Di sini kita membuat persamaan 1 menjadi y. Jadi y sama dengan 5 kurang 2x. Di sini kita harus substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi 3x kurang 2y sama dengan 4. 3x dikurang 2, kita masukkan y nya. 5 kurang 2x 70 sama dengan 4. Di sini 3x kita kumpulkan 3x, kemudian negatif 2 kali 5 berikan negatif 10. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4. Positif 4x sama dengan 4. Di sini kita turunkan yang sama. 3x tambah 4x
sama dengan 10 tambah 4. 3 ditambah 4 X sama dengan 7X. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi X sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian kita mencari Y-nya. Di sini adalah 5 kurang 2X. Kita coba kalikan mencari Y. 5 kurang 2X. Kita udah tahu X-nya 2. Sama dengan 5 dikurang 2 kali 2 sama 4. Jadi Y-nya sama dengan 1. Metode yang keempat yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel pada suatu persamaan. Metode eliminasi dapat digunakan apabila terdapat dua atau lebih suatu persamaan linear. Contohnya di sini saya menggunakan dua persamaan linear. Pertama, X tambah 2Y sama dengan 20. 2X tambah 3Y sama dengan 33. Di sini kita akan mengeliminasi yang ada variabel Y, sehingga kita mencari KPK dari 2Y dan 3Y adalah 6, sehingga di persamaan pertama 6 dibagi 2 adalah 3, sehingga di persamaan pertama ini kita mengalihkan dari 3, dan di persamaan kedua kita mengalihkan dari 2 karena 6 dibagi 3 adalah 2, sehingga menjadi X kali 3 adalah 3X tambah 2Y kali 3 adalah 6Y sama dengan 20 kali 3 adalah 60. Sama kedua dikalikan 2 yaitu 2X kali 2 adalah 4X tambah 3Y kali 2 adalah 6Y sama dengan 33 kali 2 adalah 66. 3X kali 4X adalah negatif X. Di sini karena sama sehingga Y-nya sudah tereliminasi, sehingga 60 dikurangi 66 adalah negatif 6, sehingga X-nya adalah 6. Jika ingin mencari Y, maka kita eliminasi X. Caranya sama saja. Metode yang kelima yaitu metode gabungan. Metode gabungan adalah metode dari perkombinasian dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Di sini saya menggunakan dua persamaan. Yang pertama yaitu 2X tambah Y sama dengan 9, dan persamaan kedua yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 15. Di sini saya ingin mengeliminasi X-nya, sehingga saya mencari KPK dari 2X dan 3X yaitu 6. Maka di persamaan pertama ini kita mengalihkan dengan 3, karena 6 bagi 2 adalah 3. Jadi persamaan pertama dikalikan 3, dan persamaan kedua dikalikan 2, karena 6 dibagi 3 adalah 2, sehingga menjadi 2X kali 3 adalah 6X tambah Y kali 3 adalah 3Y sama dengan 9 kali 3 adalah 27. Jadi persamaan kedua kita mengalikan dengan 2, 3X kali 2 adalah 6X tambah 2Y kali 2 adalah 4Y sama dengan 15 kali 2 adalah 30. Di sini kita mengeliminasi X dan X-nya hilang karena sama 6X per 6X menjadi bisa dianggap. Jadi 3Y kurangi 4Y sama dengan negatif Y, 27 dikurangi 30 adalah negatif 3, sehingga Y adalah 3. Ini adalah dengan eliminasi. Selanjutnya kita mensubstitusikan, karena metode gabungan adalah metode dari pergabungan, metode eliminasi dan metode substitusi. Jika kita menggunakan salah satu persamaan di sini, saya mengambil persamaan ini. Jadi 2X tambah Y sama dengan 9. Y-nya itu adalah 3, sehingga jadi 2X tambah 3 sama dengan 9. 2X sama dengan 9 kurangi
Jadi 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2, 6 dibagi 2, sehingga x nya adalah yang ke-6, yaitu metode grafik. Metode grafik adalah metode dengan menentukan titik potong dari dua garis lurus suatu persamaan linear dua variabel. Di sini saya menggunakan dua persamaan linear dua variabel, yaitu yang pertama x tambah 2y sama dengan 8, dan yang kedua yaitu 2x tambah y sama dengan 7. Di sini kita pertama itu kita menentukan titik dari persamaan anggapannya, yaitu anggapannya menentukan sumbu x, sehingga dianggapannya dari satu maka x tambah 2 kali 0 sama dengan 8, x tambah 0 sama dengan 8, x sama dengan 8. Jadi 8,0. Selanjutnya kita cari sumbu y, dianggapannya adalah x sama dengan 0, dan ini adalah x, sumbu x, dan ini sumbu y, sehingga x tambah 2y sama dengan 8, 0 tambah 2y sama dengan 8, 2y sama dengan 8, y sama dengan 8 bagi 2, y sama dengan 4, sehingga sumbu y itu adalah 0,4. Selanjutnya kita ingin mencari yang persamaan kedua, maka kita bikin mirip seperti yang pada persamaan pertama, yaitu kita mencari sumbu y, sumbu x terlebih dahulu. Maka y sama dengan 0, 2x tambah 0 sama dengan 7, 2x sama dengan 7, x sama dengan 7 bagi 2, x sama dengan 3,5, sehingga sumbu x nya adalah 3,5,0 dari sumbu x, dan mencari sumbu y dari persamaan kedua, maka anggapannya adalah x sama dengan 0, sehingga menjadi 2 dikalikan dengan 0 tambah y sama dengan 7, 0 tambah y sama dengan 7, y sama dengan 7, sehingga sumbu y dari persamaan kedua adalah 0,7. Dari hasil mencari titik pada persamaan pertama dan kedua, kita memasukkan dalam sebuah grafik untuk menentukan titik potongnya. Pada persamaan pertama, di sini sumbu x adalah 8,0, sehingga titiknya dari sini. Pada persamaan pertama, sumbu y nya adalah 0,0, sehingga berada di titik ini. Sehingga kita bisa tarik dari sini. Ini adalah garis pada persamaan pertama. Selanjutnya pada persamaan kedua, sumbu x itu berada pada titik 3,5, dan sumbu y nya berada pada titik 0, ada di sini. Jadi kita bisa melihat dari sini. Sehingga pertama berada pada yaitu titik 2,3. Ini merupakan titik potong dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Yang ketujuh yaitu arsir daerah. Arsir daerah itu hanya bisa dilakukan pada ketidaksamaan, bukan pada persamaan. Jadi apabila ada ketidaksamaan, kita bisa membuatnya menjadi arsir daerah. Ini apabila suatu ketidaksamaan adanya kurang dari,
daerah hasilnya itu ke arah kiri, dan garisnya itu garis putus. Apabila dia kurang dari sama dengan, maka dia garisnya itu daerah hasilnya itu ke arah kiri, dan garisnya itu adalah garis lurus. Apabila suatu kerjasama itu tandanya adalah lebih dari, maka daerah hasilnya itu ke arah kanan, dan garisnya adalah garis putus. Dan apabila dia yang tidak sama itu adalah tandanya lebih dari sama dengan, maka daerah hasilnya itu ke arah kanan, dan garisnya adalah garis lurus. Di sini kita ambil contoh yaitu 4x tambah 2y lebih dari sama dengan 16. Kita harus mencari titik pada sumbu x dan juga titik pada sumbu y. Ini kita pertama mencari titik pada sumbu x, maka y itu sama dengan 0. Maka 4x tambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 16. 4x lebih dari sama dengan 16. X lebih dari sama dengan 16 yang diberikan 4. X lebih dari sama dengan 4. Sehingga sumbu x nya adalah 4 sama 0. Selanjutnya kita mencari sumbu y nya. Maka x nya itu sama dengan 0. Jadi 4 kembalikan 0 tambah 2y sama lebih dari sama dengan 16. 2y lebih dari sama dengan 16. Y lebih dari sama dengan 16 diberikan 2. Y lebih dari sama dengan 8. Sehingga sumbu y nya adalah 0,8. Selanjutnya kita membuat dia dalam grafik untuk menentukan daerah hasilnya. Maka sumbu x nya adalah 4,0 sehingga berada pada titik ini, dan sumbu y berada pada titik 0,8 sehingga berada pada titik. Maka kita bisa menarik karena dia lebih dari sama dengan 16, maka dia diakhir ke arah kanan. Dan karena dia lebih dari sama dengan, sehingga menggunakan garis lurus. Apabila dia lebih dari saja, akan menggunakan garis putus. Selanjutnya yang ke-8 yaitu mencari daerah hasil penyelesaian oleh kami. Untuk mencari daerah hasil penyelesaian APK kita memerlukan dua ketidaksamaan linear dua variabel. Di sini kita ambil contoh yaitu ketidaksamaan pertama yaitu 4x tambah 2y lebih dari sama dengan 16. Ketidaksamaan kedua yaitu 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Sehingga kita harus menentukan titik pada ketidaksamaan pertama dan titik pada ketidaksamaan kedua. Kita mencari titik pada ketidaksamaan pertama yaitu kita mencari sumbu x, maka y nya itu sama dengan 0. Sehingga 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 16. 4x lebih dari sama dengan 16. X lebih dari sama dengan 16 lebih 4. X sama dengan 4. Sehingga sumbu x pada pertama itu adalah 4, selanjutnya kita mencari sumbu y pada
2Y lebih dari sama dengan 16. 2Y lebih dari sama dengan 16. Y lebih dari sama dengan 16 jadi 2. Y lebih dari sama dengan 8. Sehingga sumbu Y pada persamaan pertama ini, pertidasamaan pertama ini adalah 0,8. Selanjutnya kita mencari sumbu X dan sumbu Y pada pertidasamaan kedua. Maka yang pertama ini kita mencari sumbu X dulu, maka Y itu sama dengan 0, sehingga menjadi 2X tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. 2X kurang dari sama dengan 12. X kurang dari sama dengan 12 dari 2. X kurang dari sama dengan 6. Sehingga titik pada sumbu X seperti kesamaan juga itu adalah 6,0. Selanjutnya kita mencari sumbu Y pada pertidasamaan kedua. Maka X itu sama dengan 0. Jadi 2 kali 0 tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. 3Y kurang dari sama dengan 12. Y kurang dari sama dengan 12 bagi 3. Y kurang dari sama dengan 4. Sehingga sumbu Y pada pertidasamaan kedua adalah 0,4. Karena kita telah mengetahui titik pada pertidasamaan pertama dan titik pada pertidasamaan kedua, maka kita tinggal memasukkan step dalam kali. Maka pada pertidasamaan pertama yaitu sumbu X nya adalah 4 di sini, dan sumbu Y nya adalah 0,4. Tinggal kita menarik garis. Karena dia lebih dari sama dengan 16, kalau adanya lebih dari sama dengan, maka menggunakan garis lurus dan hasilnya ke arah kanan. Dan pada pertidasamaan kedua kita memasukkan sumbu X adalah 6, itu dari sini, dan sumbu Y nya adalah 0,4. Kita tarik. Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka dia menggunakan garis lurus dan hasilnya adalah plus. Nah, sekarang kita sudah menentukan DHP-nya. DHP-nya itu ada dua, yaitu DHP-nya di sini dan juga DHP-nya di sini. Ini merupakan DHP bersih karena dia tidak terkena hasilan dari kedua pertidasamaan. Dan sedangkan ini adalah DHP kotor karena dia terkena dua hasilan dari beberapa